Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda pada hari ini? Apa harapan Ananda dalam keadaan sehat walafiat? Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 7. Pada pertemuan kali ini, kita sudah sampai pada pertemuan ke-8. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembelajaran daring kita mulai. MTSN 1 Padang Pariaman, materi bahasa Inggris kelas 7, pertemuan 8 semester 1, tahun pelajaran 2020-2021. Tema Descriptive Text. Okay, my students, if we learn about descriptive text, we must know about definition, generic structure, purpose, and language feature of descriptive text. Jika kita mau membahas mengenai descriptive text, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertiannya, susunan dari descriptive text tersebut, tujuan dari descriptive text, dan gaya bahasa yang digunakan oleh descriptive text. Okay. For the first time, let's see about definitions of descriptive text. Okay, definitions of descriptive text. Descriptive text is a text that explains about whether a person or an object is like, whether its form, its properties, its amount, and others. Pengertian dari descriptive text tersebut, bahwasanya descriptive text merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang seseorang atau seperti apa sebuah objek tersebut. Juga menerangkan bentuknya, bentuk orang atau bentuk objek yang dideskripsikan, ciri-cirinya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Generic structure of descriptive text. Susunan dari descriptive text. When writing descriptive text, there are some generic structures. Actually, not mandatory for our writing to be true. The arrangement is, susunan dari descriptive text. Ketika kita menulis descriptive text, ada beberapa susunan dari descriptive text tersebut. Walaupun tidak wajib, untuk tulisan kita menjadi lebih baik, nah, susunannya adalah first, identification, contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Yang pertama, mengidentifikasi. Dalam mengidentifikasi tersebut memuat tentang memperkenalkan terlebih dahulu dari orang, benda, hewan, atau objek yang akan dideskripsikan. Second, description contains a description of something such as animal, thing, place, or person by describing its features, form, colors, or anything related to what the writer describes. Yang kedua, deskripsi. Dalam deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu seperti hewan, tempat-tempat, benda-benda, atau orang yang dideskripsikan dari gayanya, bentuknya, warnanya, atau sesuatu yang berhubungan
dengan apa yang penulis deskripsikan. So, this is of the generic structure of descriptive text. Ya, inilah susunan dari generic structure of descriptive text tersebut. The next, purpose of descriptive text. Berikutnya, tujuan dari descriptive text. If we learn about descriptive text, there are two purposes of descriptive text that should be known. For the first purpose of descriptive text is to describe person, thing, or place in specific. The second, to describe a particular person, thing, or place. Tujuan dari descriptive text yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan orang, benda, atau tempat-tempat khusus. Yang kedua, untuk mendeskripsikan seseorang tertentu, benda-benda, atau tempat. Jadi ada dua, ya, ada dua tujuan dari descriptive text. Once more again, purpose of descriptive text: first, to describe person, thing, or place in specific. Untuk mendeskripsikan orang, benda, atau tempat dalam bentuk khusus. Second, to describe a particular person, thing, or place. Untuk mendeskripsikan seseorang tertentu, benda-benda, atau tempat. Inilah dia tujuan dari descriptive text tersebut. Okay, the next we will discuss about linguistic feature of descriptive text. Linguistic feature of descriptive text, gaya bahasa dari descriptive text. Ini dia lagi yang kita lihat. Linguistic feature of descriptive text: first, specific participant. Has a certain object. It's not common and unique. Only one. For example, Gandoria Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Yang pertama gaya bahasanya yaitu informasi khusus. Informasi khusus. Artinya, di dalam informasi khusus itu memiliki sebuah objek yang akan dideskripsikan. Objek tersebut tidak biasa dan unik. Dengan kata lain, objek tersebut hanya ada satu objek khusus atau satu objek tertentu yang akan kita deskripsikan. Itu maksud dari specific participant. Contoh, Gandoria Beach, pantai Gandoria. My house, rumah saya. Borobudur Temple, Candi Borobudur. Uncle Jim, Taman Jim. This is the first language feature of descriptive text. The second, the use of adjective. An adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Pariaman, etc. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Sebuah kata sifat digunakan untuk memperjelas dari sebuah benda. Contoh, a beautiful beach, sebuah pantai yang indah. A handsome man, seorang laki-laki yang ganteng. The famous place in Pariaman, tempat-tempat terkenal di Pariaman, dan lain sebagainya. Okay,
The third language feature of descriptive text, the use of simple present tense. The sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. Yang ketiga, menggunakan simple present tense. Pola kalimat yang digunakan adalah simple present karena descriptive text bercerita fakta dari objek yang dideskripsikan. The next, action verbs. Verbs that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, etc. Yang berikutnya yaitu action verb. Action verb atau yang artinya yaitu kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas. Contoh, run, lari, sleep, tidur, walk, berjalan, cut, memotong, dan lain sebagainya. This is the form of language feature of descriptive text. Okay, the next, let's we see about example of descriptive text. Berikutnya, kita lihat lagi contoh dari descriptive text tersebut. In this slide, we'll give for us an example about descriptive text. We can see a paragraph. The paragraph has a title. The title is My Rabbit. Let me see. My rabbit, kelinci saya. I have a rabbit. His fur is white and has black spots. He has long ears and a short tail. He also has cute red big eyes. My rabbit likes to eat carrots and other vegetables. Artinya, saya mempunyai seekor kelinci. Bulunya berwarna putih dan titik-titik hitam. Dia mempunyai dua telinga yang panjang dan satu ekor pendek. Dia begitu lucu dengan matanya yang merah besar. Kelinci saya suka makan wortel dan sayur-sayuran yang lainnya. When I release my rabbit out of his cage, he used to jump up everywhere and hard to catch. So, I could just put him on his cage because I am afraid that he might run away. I don't want to lose my rabbit because I love him very much. Ketika saya lepaskan kelinci saya dari kandangnya, dia melompat-lompat kemana-mana dan susah untuk ditangkap. Jadi, saya hanya meletakkan dia di dalam kandang karena saya takut nanti dia pergi kemana-mana. Saya tidak ingin kehilangan kelinci saya karena saya sangat mencintainya. Inilah contoh dari paragraf deskriptif ya, atau descriptive text. This is the example of descriptive text. Baik,
The next is about bibliography. Bibliography is in Indonesia we say daftar pustaka. Bibliografi dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan daftar pustaka. Jadi ya materi